Pernahkah kita berdoa, tapi kita merasa doa kita nggak pernah dijawab Tuhan? Shalom semuanya teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Dan hari ini bacanya dari Lukas 18, 1-8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-terus menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini 2 poin seperti biasa. Poin pertama teman-teman, Yesus meminta kita untuk berdoa tidak ada jemu-jemunya. Analoginya sangat ngawur ya. Bukan ngawur ya, dalam maksud saya sangat ekstrim gitu ya. Di sini Tuhan itu disandingkan, Bapa kita di surga disandingkan dengan hakim yang lalim. Tuhan mau ngomong, hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan juga egois, tidak menghormati siapapun, yang sombong, itu aja kalau ketemu seorang janda atau klien lah kita nyebutnya, yang dia memohon terus setiap hari, itu aja dikabulkan pasti. Apalagi Bapa kita di surga yang sempurna, Tuhan kita Yesus Kristus, yang jauh lebih baik daripada hakim itu. Artinya doa kita pasti akan didengar dan dijawab Tuhan. Salah satu prinsip dalam kekristenan adalah Tuhan yang kita panggil dengan Bapa. Mana ada seorang Bapa yang tidak mendengar seruan anaknya, tidak menjawab. Namun teman-teman perlu tahu, jawaban dari doa ada 3. Saya perlu reminder. Pertama, ya langsung dikabulkan saat itu juga atau dalam waktu yang dekat. 2, tunggu. Ya, belum waktunya, tapi suatu ketika pasti akan Tuhan jawab di dalam waktu dan rencananya atau kairosnya Tuhan. 3, tidak. Jawaban doa tidak, karena Tuhan udah siapkan yang jauh lebih baik buat kita. Nah, teman-teman, komitmennya adalah mau nggak kita ini menunggu waktunya Tuhan, ya, dengan terus berupaya. Menunggu ini bukan sesuatu yang pasif tapi aktif. Berdoa secara aktif, teman-teman ya. Ya mau, harus mau, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, camkanlah ini, teman-teman ya. Tuhan pasti akan menjawab. Iya, Tuhan pasti akan menjawab. Tapi ketika Tuhan datang, adakah ia menemukan iman di muka bumi ini? Artinya gini, teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang kita nih nggak mampu melakukan poin yang pertama tadi. Baru berdoa untuk keluarga, untuk pasangan, untuk papa, mama kita, untuk adik kita, saudara kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Baru berdoa seminggu, sehari, 2 hari, kita udah langsung, malas Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Malas udah pelayanan bolak-balik, Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Wow, hello teman-teman, saya berdoa untuk salah satu wujud doa saya berdoa selama 17 tahun baru Tuhan kabulkan. Ya, Tuhan hari ini bertanya, adakah iman di muka bumi ini? Iman bukan sesuatu yang dahsyat, tapi kita berdoa dengan konsisten tanpa jemu-jemu. Itu juga salah satu bentuk nyata iman. Karena apa? Kita berdoa tapi kita belum merasakan jawaban atau ya ini loh Tuhan udah menjawab doa kita. Tapi kita tetap memutuskan untuk berdoa. Itu namanya iman. Percaya sekalipun belum melihat. Nah, 2 poin itu teman-teman. Hari ini saya berdoa. Teman-teman memiliki iman yang sama yang Tuhan inginkan. Anda dan saya, kita memiliki iman itu untuk tetap terus berdoa. Bersyukur, meminta kepada Tuhan penyelenggaraannya, perkenanannya, favornya. Sampai Tuhan benar-benar menjawab dan menyatakannya dalam kehidupan kita. Kita imani, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Itu aja teman-teman untuk 365 hari kabar baik hari ini. Kita ketemu lagi di 365 kabar baik besok hari. See you, Tuhan Yesus memberkati.
Bye bye.